Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Perkenalkan, nama saya Anggi Saptika bersama rekan saya Faisal dari program pendidikan kimia. Di sini kami dari kelompok 9 akan membahas materi tentang kedudukan akhlak dalam Islam, yang mana memiliki 7 poin pembahasan. Baiklah, di sini saya akan membahas 3 poin pertama, yaitu yang pertama eksistensi akhlak. Akhlak dalam Islam menduduki posisi yang sangat penting. Bukti betapa krusialnya kedudukan akhlak dalam Islam adalah isi Al-Quran yang sepertiganya menjelaskan tentang akhlak. Rasulullah SAW pernah ditanyai perihal agama. Beragama itu apa? Beliau menjawab, berakhlak yang baik. Hadis riwayat Muslim. Akhlak sebagai nilai moralitas dalam Islam memiliki peran penting dalam kehidupan, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Tidak heran jika kemudian Al-Quran memberikan penekanan terhadapnya. Yang kedua yaitu urgensi akhlak dalam Islam. Kedudukan akhlak sangatlah urgen dalam kehidupan suatu masyarakat. Kedudukannya jadi barometer moralitas suatu masyarakat yang mencerminkan asas kebahagiaan mereka. Akhlak juga merupakan cermin dari keadaan jiwa dan perilaku manusia, karena memang tidak ada seorang manusia yang bisa terlepas dari akhlak. Manusia akan dinilai berakhlak mulia apabila jiwa dan tindakannya menunjukkan kepada hal-hal yang baik. Demikian pula sebaliknya, manusia akan dinilai berakhlak buruk apabila jiwa dan tindakannya menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dipandang tercela. Yang ketiga yaitu landasan akhlak dalam Islam. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa sumber dari akhlak Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis tersebut sebagaimana berisi ajaran-ajaran untuk mematuhi perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, ajaran yang terdapat dalam agama Islam berupa perintah-perintah yang harus dikerjakan dan larangan-larangan yang harus ditinggalkan oleh pengikutnya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Anggi Sartika. Selanjutnya yaitu ciri-ciri akhlak Islam. Yang pertama, kebaikan yang absolut. Karena berdasar pada Al-Quran dan Sunnah, maka kebaikan dalam akhlak Islam bersifat absolut atau mutlak. Yang kedua, kebaikan yang menyeluruh atau universal. Kebaikan dalam akhlak Islam disebut universal, karena kebaikan yang terdapat di dalamnya dapat digunakan untuk seluruh umat manusia, kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, kemantapan. Sebagaimana dijelaskan bahwa akhlak Islam bersumber dari agama, sedangkan agama menjamin kebaikan yang mutlak. Yang keempat, kewajiban yang dipatuhi. Kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam akhlak Islam ternyata disenangi dan ditaati, karena hal tersebut hakikatnya perintah dan larangan Allah. Yang kelima, pengawasan yang menyeluruh. Agama merupakan pengawas yang kuat dan menyeluruh, sama halnya dengan hati nurani dan akal yang hidup berdasarkan bimbingan agama, juga merupakan pengawas. Selanjutnya, sistem penilaian akhlak dalam Islam. Akhlak adalah keadaan jiwa, gambaran bagi jiwa yang tersembunyi. Oleh karena itu, akhlak bersifat kejiwaan yang abstrak atau maknawiyah. Adapun bentuknya yang tampak disebut sebagai tindakan, perilaku, atau muamalah. Jadi perilaku yang merupakan bentuk nyata dari akhlak adalah perbuatan lahir berdasar pada kehendak. Sebagai keadaan jiwa, perilaku manusia mempunyai dasar yang timbul dari jiwa, seperti insting dan adat kebiasaan. Panca indera manusia tidak dapat melihat dasar-dasar yang terdapat pada jiwa tersebut. Selanjutnya, risalah Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir, yang membawa agama penyempurna dari agama-agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Risalah Nabi Muhammad SAW telah
untuk memimpin manusia mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Quran dijelaskan akidah-akidah orang beriman, perangai mereka yang mulia, kehidupan mereka yang tertib, adil dan luhur, berbanding terbalik dengan perwatakan buruk orang-orang kafir dan munafik yang zalim. Selanjutnya, problematika akhlak di era globalisasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dialami oleh manusia saat ini tidak sedikit dampak negatifnya terhadap sikap dan perilakunya. Berbagai dampak tersebut tidak hanya menjangkit manusia sebagai makhluk beragama, tetapi juga sebagai makhluk individual dan sosial. Dampak negatif yang paling berbahaya ditandai dengan sumber kebahagiaan hidup seseorang adalah faktor materi. Alhasil manusia terlampau serius mengejar materi tanpa menghiraukan nilai-nilai spiritual yang sebenarnya berfungsi untuk memelihara dan mengendalikan akhlak manusia. Terima kasih. Semoga dengan presentasi kami dapat menambah wawasan kita, dan apabila terdapat tutur kata kami yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.